Asbabul Nuzul At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Pengetahui lagi Maha Bijaksana. Sesuai ayat tersebut, 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, ariqab yang memerdekakan budak, al-gharimin orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang pertama, fakir dan miskin. Kata fakir dan miskin dalam penafsiran Hamka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Ia berusaha tapi hasilnya tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya. Hamka berkesimpulan bahwa miskin lebih susah karena orang miskin pandai menyembunyikan kesusahannya dari orang lain dan tidak mau meminta belas kasihan orang lain. Kedua, amil zakat. Hamka memberikan makna universal mengenai amil zakat, yaitu panitia yang bertugas memungut dan mengumpulkan zakat dan memberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Hamka dalam hal ini terlebih dahulu menyebutkan panitia zakat. 3. Al-mu'alaf. Dalam tafsirnya, Hamka memaknai kata al-mu'alafah qulubuhum dengan orang-orang yang ditarik ke hati mereka. Ditarik dapat berarti dibujuk. Al-mu'alafah qulubuhum dapat berarti orang yang dibujuk untuk mencintai Islam dan memantapkan hatinya kepada Islam. 4. Ariqab. Hamka menafsirkan kata riqab berarti budak atau orang yang sedang menjadi tawanan perang, orang yang berada dalam kekuasaan orang lain dan harus selalu tunduk kepada tuannya. 5. Al-gharimin. Hamka menafsirkan kata al-gharimin merupakan orang yang berhutang dan ia tidak mampu melunasi hutangnya. 6. Fisabilillah. Makna dari fisabilillah adalah untuk mencapai ridho Allah dan untuk menegakkan dan mengembangkan agama. Fisabilillah tidak hanya bermakna perang, tetapi adalah segala macam usaha atau kegiatan yang bertujuan mencapai ridho Allah dan untuk kemaslahatan umat. Ibnu sabil. Penafsiran Hamka adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, ia kehabisan bekal. Terputus hubungannya dengan kampung halamannya karena perjalanan tersebut, meskipun ia kaya di kampung halaman, tetapi dalam perjalanan ia miskin. Dan yang terpenting, perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah merupakan surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 129 ayat dan tergolong surat Madaniyah. Perintah tentang zakat juga dijelaskan dalam surat ini, tepatnya pada ayat 103. Menurut riwayat Ibnu Jarir bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya mengikat dirinya di tiang-tiang masjid datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk turut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah, serta mohonkanlah ampun kami atas kesalahan kami." Rasulullah menjawab, "Aku belum diperintahkan untuk menerima hartamu, maka
maka turunlah ayat ini. Munasabah ayat 103. Pada ayat-ayat yang lalu telah disebutkan sikap sebagai kaum muslimin yang mencampur adukan antara perbuatan yang jelek dan yang baik. Akan tetapi kemudian mereka menyadari kesalahan mereka serta ingin menebus kembali kesalahan-kesalahan itu, baik dengan cara bertobat maupun dengan bersedekah atau mengeluarkan zakat. Ayat ini juga memberikan gambar gembira bahwa Allah akan menerima taubat dan sedekah hambanya yang benar-benar beriman dan ikhlas dalam beramal. Macam-macam zakat, yaitu A. Zakat fitrah. Zakat ini merupakan zakat yang diwajibkan untuk setiap pribadi muslim, disebut zakat fitrah karena bertujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. B. Zakat mal. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lazimnya.